Assalamualaikum teman bersepeda, balik lagi ini gimana video di channel ini sekarang udah agak baikan belum? Ya pasalnya saya habis saja upgrade kamera menggunakan action kamera GoPro Hero 7 Black. Sedikit flashback ke belakang, tepatnya 2 tahun ke belakang. Jadi selama saya bikin konten, selama saya bikin channel Ijals Bike, dari awal upload sampai sekarang, kamera utamanya ya saya pakai handphone kesayangan saya satu-satunya, yaitu Sony Xperia X Performance, yang tentunya dengan segala keterbatasannya. Tapi aslinya, walaupun banyak keterbatasan, hingga saat ini sebenarnya buat saya, buat kebutuhan saya, itu masih worth it walaupun banyak kekurangan. Kayak contohnya, sudut lensa handphone Sony Xperia X Performance itu kurang wide. Kayak contohnya ada di video ini. Atau lebih jelasnya bisa klik link di pojok kanan atas. Nah, karena videonya yang cukup sempit, kurang wide, membuat saya harus memutar otak gimana caranya biar videonya itu bisa merepresentasikan penggunaan POV atau point of view dalam konten saya. Nah, sampai akhirnya saya menemukan sedikit trik, yaitu menggunakan lensa tambahan super wide kayak video ini contohnya, atau lebih lengkapnya bisa klik link di pojok kanan atas. Nah, nyampe di sini sebenarnya kameranya udah cukup lumayan ya, mirip-mirip kayak GoPro lah. Walaupun kelemahannya karena ditambah lensa, jadi bobotnya otomatis jadi bertambah, membuat kalau dipakai di chest strap kayak sekarang ini, kameranya bandul-bandul, jadi tambah nggak karuan, nggak stabil ya jadinya. Tapi lumayan. Nah, lanjut lagi, untuk dari sisi gambar, pada dasarnya saya sudah cukup puas dengan peralatan seadanya yang saya punya. Tapi yang jadi masalah, audionya itu loh nggak usable. Assalamualaikum teman-teman. Wah, ajur ini mesti audio nih. Nah, pasang si alat TE, terutama kalau dipakai di high speed dan kondisi windy alias berangin, gembresek karuan. Nah, di situ saya memutar otak lagi gimana caranya biar audionya usable. Triknya ketemu lagi, yaitu dengan cara saya membuat DIY mikrofon eksternal lavalier clip-on dari headset bekas. Dan hasilnya cek 1 2 3 tes cek. Tarik sis. Assalamualaikum teman bersepeda, balik lagi in a humble channel Ijals Bike. Mengingat ini adalah trik budget murah, buat saya sih udah luar biasa banget. Cuma yaitu jadi tambah ribet, jadi tambah penggunaannya nggak simple, sehingga kalau dipakai buat video POV, point of view, ribet banget. Nah, akhirnya saya memutuskan upgrade. Enggak juga, karena pada dasarnya prinsip saya adalah pantang upgrade sebelum jebol, pantang tambah alat sebelum menghasilkan. Jadi ya selama 2 tahun saya paksa handphone ini untuk dijadikan action cam ala kadarnya. Sampai beberapa waktu yang lalu, akhirnya tabungan dari AdSense akhirnya ada kelebihan sedikit yang bisa dipakai untuk membeli action cam kayak yang sekarang ini saya pakai. Jadi begitu cerita flashback 2 tahun sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa saya memilih GoPro Hero 7 Black? Selain masalah price atau harga, tentunya ya, karena ini yang
harganya paling relevan di kantong saya. Tapi kalau mengesampingkan harga, kalau saya sedikit teliti dan saya sudah riset bahwa GoPro 7 Black itu yang paling relevan untuk penggunaan POV, point of view, bahkan hingga di tahun 2021 ini. Why? Kenapa? Jawabannya adalah yang pertama, GoPro Hero 7 Black adalah action kamera dari GoPro yang stabilizernya sudah usable. Jadi walaupun dipakai POV di jalan yang off-road kayak sekarang ini, kestabilannya tetap terjaga ya. Berbeda dengan GoPro sebelumnya kayak GoPro 4, 5, dan 6, itu stabilizernya masih belum sebagus GoPro 7. Nah, itu alasan utama. Lalu muncul pertanyaan lagi, loh kenapa nggak GoPro 8 dan GoPro 9? Gini penjelasannya. Untuk GoPro 8, kalau saya teliti, nyaris nggak ada perbedaan dengan GoPro 7. Hanya bentuknya aja yang agak sedikit berbeda. Tepatnya untuk mountingnya itu nggak perlu pakai casing. Tapi untuk kestabilannya ya mirip-mirip lah, 11-12. Jadi nggak jauh beda. Tapi harganya lebih mahal. Tuh. Nah, GoPro 9 gimana? GoPro 9 kan yang digadang-gadang punya kestabilan paling bagus. Saya nggak milih GoPro 9 karena stabilizer dari GoPro 9 itu untuk penggunaan kebutuhan saya itu terlalu stabil. Hasilnya tidak bisa merepresentasikan trek yang saya lewati. Bayangin, saya pengen bercerita dalam video tanpa harus berkata-kata bahwa trek yang saya lalui itu treknya itu ekstrim banget. Nah, kalau pakai GoPro 7 itu stabil, tapi movementnya itu masih kerasa. Jadi viewer atau penonton bakal tahu kalau jalan yang dilalui itu treknya cukup ekstrim. Sementara kalau pakai GoPro 9, mau treknya ekstrim kayak gimana pun, ya nyaris kayak pedahan di aspal. Jadi jalannya udah ekstrim banget, tapi di video kayak mulus banget. Tuh, jadi menurut saya itu GoPro 9 kurang merepresentasikan trek yang dilalui rider dalam sudut pandang POV, point of view. Nah, lalu kalau dibandingkan dengan kamera lain, misalnya kamera yang lebih murah, kayak action kamera yang produksi Cina, kayak Kogan, Yi Action, dan lain-lain. Begini. Jadi setelah saya teliti, action kamera murah yang harganya paling di bawah 1 jutaan, bahkan yang di atas 1 juta, itu kualitas gambarnya malah masih lebih bagus kamera handphone saya yang sebelumnya saya pakai. So, menurut hemat saya, daripada beli kamera murah meriah yang hasilnya juga nggak jauh beda dengan kamera handphone, ya mending saya mempertahankan kamera handphone saya yang kemudian sembari nunggu, sembari mempertahankan, bisa cukup waktu buat ngumpulin dana beli action kamera yang lebih proper kayak GoPro Hero 7 ini. Jadi seperti itu. Tapi pada dasarnya sebenarnya ada kamera yang lebih proper dan lebih relevan di tahun 2021 ini dari Hero 7. Tentunya dengan mempertimbangkan penjelasan yang saya jelaskan tadi ya, kayak sudutnya, wide angle-nya, terus usable audionya, terus kestabilannya. Itu ada lagi kamera yang lebih proper, yaitu tipe-tipe kamera 360 derajat. Ya, awalnya saya punya target untuk membeli kamera Insta360 One R karena itu menurut saya yang paling proper untuk kebutuhan saya. Atau juga bisa GoPro Max ya, GoPro Max atau Insta360 One R itu yang paling proper kalau untuk kebutuhan saya. Cuma lagi-lagi sayangnya saya terkendala di budget. Yuk, dua kamera itu harganya masih cukup mahal kalau untuk dompet saya. Jadi begitulah cerita tentang upgrade-nya properti Ijal Spike dari penggunaan kamera handphone yang di-upgrade menjadi action kamera GoPro Hero 7. Alasannya kenapa saya memilih GoPro Hero 7 dibanding kamera-kamera yang lain. Ya seperti itu, karena sudutnya yang super wide, stabilitasnya juga paling pas,
Dan yang terpenting adalah budget, harganya yang paling ramah di kantong saya. Hehehe. Sekedar info, saya membeli kamera ini dengan harga cukup murah, yaitu second atau bekas di harga 2.750.000 dengan kelengkapan aksesoris yang lumayan banyak. Kalau beli baru di tahun 2021 ini, GoPro Hero 7 Black harganya masih di angka 3.700.000 sampai 3.800.000-an. Itu pun tanpa kelengkapan aksesoris tambahan kayak monopod atau tripod, dual baterai charging, dan lain-lain. Sementara dengan aksesoris yang saya dapatkan, saya mendapatkannya dengan harga cukup murah, itu 2.750.000. Nah, teman bersepeda, kurang lebih kayak gitu kisah dari legenda pensiunnya kamera utama channel Ijaz Bike, yaitu HP Sony Xperia X Performance. Well done my friend, terima kasih selama 2 tahun ini. Sekian dan demikian, jangan lupa subscribe, like, comment, share, and wassalamualaikum.